Terima kasih Pak Mis, ini udah melengkapi pasal-pasal proses pencarian saya terhadap sejarah leluhur kita nih Pak Mis. Terima kasih banyak Pak Mis. Jadi yang disebutkan Pak Mis itu catatan terlengkap yang versi religi ya, itu perjanjian lama itu mencatat lengkap. Cuma bagaimana kita menafsirkan dan siapa yang mencatatnya itu kemudian dipublikasinya itu yang punya motivasi tersendiri. Jadi kita bisa meragukan semua catatan sejarah yang ada saat ini. Nah, untuk back kembali mereview, kita bisa buka lagi dan menafsirkan ulang lagi catatan yang religi yang sakral itu di perjanjian lama. Di perjanjian lama itu banyak mencatat sejarah-sejarah yang itu real dan tidak bisa dirubah karena itu kaitan dengan religi ya kalau di perjanjian lama. Tapi pure itu mencatat tentang sejarah. Nah, diantaranya adalah kubur batu. Kubur batu itu yang nyata tersisa itu di Indonesia, di Toraja. Dan kemudian banyak bercerita tentang Nabi Isa yang dikubur batu. Kita bisa flashback ke daerah tempat Nabi Isa dimakamkan ya. Benarkah Nabi Isa di sana? Ini jadi pertanyaan besar. Benarkah Nabi Isa itu di tanah Arab sana gitu ya kan? Itu satu. Jadi pertanyaan besar yang untuk kita pelajari. Kemudian monoteisme itu berawal dari mana? Gitu ya. Sejarah leluhur kita itu mencatat setelah saya searching ya, itu tercatat itu semua monoteis di Jawa itu yang Widi Tunggal. Di hampir semua daerah-daerah di Indonesia tuh tercatat ada penyebutan Tuhan dengan penyebutan beda-beda. Di Kalimantan lah, di Irian itu ada surga, disebut dengan Om Camini atau apa istilahnya, di Baduy, di hampir seluruh, dan itu bukan Hindu, jangan salah kaprah, ini ulahnya penjajah yang menghindukan, padahal Hindu itu start itu abad 9, abad 7 di India sana masuk Islam. Untuk membedakan dua agama terdahulu, Buddha dan Jaina, kemudian tidak Islam, dia mengelompok menamakan Hindu ditambah dengan era kolonialis untuk membuat eksistensi diri melawan kolonialis itu bernama Hindu, baru Hindu. Tapi basicnya ajaran itu sudah ada lebih dahulu. Ajaran itu adalah ajaran dari kita, dari Nusantara. Saya sudah dapat namanya itu Dharma, itu Dharmik original saya sebutnya. Dan itu tersimpan sempurna di Bali. Dan Bali itu bukan Hindu, ini bukan Sara ya, maksudnya bukan Hindu yang terlahir abad 9 itu, tapi dia tuh Dharma. Kan kita bisa kembali back ke sejarah ya. Kapan orang Bali itu menamakan dirinya Hindu? Kan awal-awal kan terjadi kontra awal itu adalah Bali sebenarnya. Kemudian ke Parmalim lah, kemudian ke Toraja lah, dia harus terpaksa menjadi bernama Hindu. Padahal Hindu itu di India sana juga masih, dia nggak punya basic di perjalanan sejarah Hindu di India itu tidak ada tokoh pendiri dan tidak ada waktu titik startnya, tetapi basicnya sudah ada dan itu bukan bernama Hindu. Itulah ajaran leluhur kita yang terdeteksi namanya bernama Dharma, dan itu tergambar di Borobudur. Borobudur itu bukan Buddha. Borobudur itu ajaran yang tergambar di relief Borobudur dan situs-situs lainnya, itu yang mendasari lahirnya ajaran Hindu, Buddha, Jaina di India sana, dibawa oleh leluhur kita yang tidak pernah sejarah catat. Di antaranya adalah Sariputra. Sariputra itu pencetus lahirnya Buddha. Kemudian abad 10-nya itu orang Tibet itu yang termudanya itu tahun abad 10-12 itu ke Nusantara, ke Sumatera, itu Atisa di Bamkara. Dan sebelumnya masih ada lagi dari Fahua, dari Sungyung, dari Huining, dan sejarah tidak pernah catat itu. Yang terkenal adalah Itsing. Itsing itu abad 7. Mereka ke Nusantara itu belajar, bukan menyebarkan Buddhism. Dipahami ya, nanti ini masukkan ke YouTube supaya kita edukasi bahwa kerajaan
Hindu pra-Islam di Indonesia itu bukan Hindu dan Buddha, dipahami ini. Kemudian penghitungan tahun Saka itu yang dimulai 78 Masehi itu merugikan benar, bahwa menjadikan penyebab hilangnya sejarah kita sebelum tahun itu. Kemudian yang ditanyakan Mbak Diana itu bentuk-bentuk batu yang di sana itu base-nya itu kalau kita tarik ke belakang itu dari kita sebenarnya. Cuma karena kita Sundaland itu tidak ada batu seperti itu zamannya kaum Ad. Kalau saya versi saya Atlantis. Jadi penamaan Atlantis, Lemuria itu bukannya bangsa Atlantis itu dari luar ke kita. Itu adalah kita yang dinamakan, yang terpublikasi menjadi bernama Atlantis dan Lemuria. Jadi ada dua peradaban besar yang ada di Nusantara itu bernama, terdahulunya itu Lemuria. Lemuria itu tanpa perang, dia sudah berketuhanan, tidak ada. Zaman setelahnya adalah yang dinamakan orang adalah Atlantis. Di era Atlantis itulah tercatat oleh orang-orang India itu Mahabharata, Ramayana itu agak ke sana. Ramayana itu abad 5.000, kalau Mahabharata itu 3.000-an. Jadi Ramayana dan Mahabharata itulah yang dinamakan oleh sejarawan Eropa itu Atlantis, tapi sebelumnya ada Lemuria. Kemudian situs-situsnya, karya-karyanya itu tersebar di Nusantara, dan itu mewarnai dunia, mewarnai 3/4 muka bumi. Leluhur kita membawa ajaran yang belum bernama pada saat itu, cuma terdeteksi di kita, di tempat asalnya itu bernama Dharma. Di India itu lahirlah bernama Buddha dan Hindu. Jadi sejarah sekarang mencatat terbalik, bahwa kerajaan pra-Islam, Hindu dan Buddha, kalau kita balik tanya kapan misionaris Hindu dan Buddha ke Indonesia, tidak pernah ada jawaban, tidak pernah tercatat. Yang tercatat hanya I Ching abad 7, itu dipublikasikan bahwa dia membawa Buddhis, padahal Buddhis itu awalnya dari kita. Jangan salah, dibilangnya di Palembang tidak ada baik Borobudur maupun Palembang yang menjelaskan, mencirikan bahwa terdahulu Buddhism gitu, seperti itu. Jadi Topo Broto, orang duduk bersila itu Topo. Kemudian yang menarik lagi, tawaf berkeliling, gerakan ritual suci memutari objek yang sekarang dikenal dengan tawaf. Itu di kita sudah ada. Di Muara Takus itu ada peziarah Tiongkok itu Huining I Ching tidak lihat. I Ching hanya melihat bekas pondasi itu abad 7 ya. Itu terlihat pondasinya. Disitulah di Muara Takus itulah sebenarnya pusat pembelajaran dharmik original. Arya Tantra itu masih ada daerahnya, Aliantan di sana. Aliantan itu perpaduan dua kata antara Arya dan Tantra. Jadi Arya itu sebenarnya adalah leluhur kita. Saka, orang Eropa bilang itu Skitia. Nah, sekarang terpublikasi, diklik di mana aja di internet, Skitia itu bukan leluhur kita, Arya itu bukan kita. Itulah. Tapi jelas nyata-nyata nama Arya, Dharma, kemudian itu familiar di kita. Di Bali itu banyak orang bernama Dharma, dan ajaran leluhur kita itu tersimpan sempurna di Bali gitu. Sampai situ dulu Mas, makasih. Oke, wah menarik ininya, informasinya. Terima kasih Mas Santo. Jadi ada perspektif atau perspektif lain tentang informasi ini yang bisa memperkaya khasanah pengetahuan gitu ya. Nah, saya ini ada dua pertanyaan. Pertama dari Mas Endi, kedua dari Mas Aji. Pertama dari Mas Endi dulu ini. Mas Endi kalau mau langsung ini monggo. Kalau mau langsung bertanya silakan. Oke Mas, makasih banyak. Ya, jadi merasa terhormat hadir di forum yang luar biasa ini. Jadi karena topiknya tentang Toraja, kalau tidak salah, itu saya kembali tanyakan pada
Pak Mis, karena kebetulan saya juga bukan orang yang terlalu jauh dari Toraja. Itu kan yang dikenal sebelum ini kan yang saya pahami itu kan penamaan Toraja itu kan penamaan yang baru sebenarnya. Yang komunitas sana itu kenal sebenarnya adalah Toraya. Toraya kan tentu beda dengan Toraja. Jadi untuk mengenal mungkin kulit luar dari Toraya itu kan kita mesti tahu apa arti Toraya. Jadi itu pertanyaan pertama saya pada Pak Mis, itu arti dari Toraya sendiri dan misalnya ini dari bahasa mana nih supaya jelas paparannya. Yang kemudian yang kedua tentang kesejarahan Alu, karena yang kuat sebenarnya di Toraya itu adalah Alu. Jadi budaya-budaya yang ada di sana itu adalah cerminan dari keyakinan yang kemudian dimunculkan dalam budaya. Jadi bukan budaya yang kemudian diyakini. Itu yang saya lihat. Jadi apapun tentang pernikahan, tentang kematian itu sebenarnya landasannya adalah keyakinan. Jadi tadi itu mungkin sedikit koreksi tentang alu sandap itu yang 7.000 itu, karena yang sebenarnya yang saya pahami sebelum yang 7.000 itu alu sandap itu yang awal itu adalah 7 juta. Jadi 777 itulah alu yang pertama kali turun di Rura. Kemudian banyak sebenarnya sampai di Kubur Batu ada pertanyaan menarik dari Pak Santos tadi tentang keterkaitan dengan metode penguburan para nabi di Alkitab. Itu kan umumnya, misalnya kan Nabi Ibrahim di Gua Machpelah kalau tidak salah, itu kan ciri khas yang kini tersisa memang ada di sana. Jadi perlu yang saya amati juga itu sebelum orang membuat liang batu, orang menguburkan di maksudnya liang dalam artian yang dibuat itu di gua-gua alami. Jadi bisa ditemukan mungkin di daerah Duri Pak Mis, sekitaran Duri itu banyak, hampir semua gua pernah dijadikan pekuburan batu. Jadi karena terlalu banyak mungkin ada satu lagi pertanyaan untuk Mas Santos tadi, kan selalu sebut masa pra-Islam. Ini ya masih ada kaitan dengan Toraja, Toraya secara umum. Karena jika melihat ke beberapa paparan yang diyakini turun-temurun di sana, harusnya Islam ada di sana sebelum abad ke-10. Jadi boleh yang ingin cross check datang di daerah sekitar Tabang. Itu kan Toraya juga, Pak. Jadi bukan, walaupun Toraja kan wilayah administratif, kalau bilang Toraya kan komunitas itu. Duri masuk, sebagian Luwu masuk, itu. Jadi yang kalau melihat ke pemahaman masyarakat sendiri, Islam ada di sana sebelum abad ke-10. Saya kira sementara begini, Mas. Saya kembalikan.